Pemirsa, hari ini masyarakat Indonesia di berbagai wilayah telah selesai melakukan pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Di beberapa daerah, persaingan antar pasangan calon cukup ketat dengan selisih perolehan suara yang sangat tipis menurut versi hitung cepat. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindu Prime. Hari ini Presiden Prabowo Subianto memberikan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 8 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya Selvi Ananda menyalurkan hak pilihnya di TPS 018 Manahan Solo, Jawa Tengah. Seperti yang kita saksikan, pemirsa, Presiden Prabowo tiba di TPS 8 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pukul setengah 9 pagi dan disambut petugas KPPS, warga sekitar juga yang mencoblos di tempat yang sama. Seperti kita, pemirsa, di Pilkada 2024 ini, Presiden Prabowo menggunakan hak suaranya untuk pemilihan bupati. Beliau memilih bupati dan wakil bupati Bogor, serta gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat sesuai dengan domisilinya. Usai mencoblos, Presiden menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sudah menunggu. Presiden mengaku juga akan memantau hitung cepat usai pencoblosan nanti sembari menjalani rangkaian kegiatan kenegaraan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya Selvi Ananda menyalurkan hak pilihnya di TPS 18 Manahan Solo, Jawa Tengah. TPS 18 ada 558 warga yang memberikan surat suaranya, pemirsa. Presiden, Pak Prabowo. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan istrinya Iriana Jokowi mencoblos di TPS 12 yang berada di SDN Sumber 3, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Keduanya datang di lokasi TPS bersama cucunya Jan Etes pukul 10 pagi tadi. Pagi hari ini saya menggunakan hak pilih saya. Saya datang bersama Bu Jokowi. Dan ini situasi di TPS di Kampung Sumber. Semuanya dalam suasana gembira. Semoga suasana ketenangan, kenyamanan dalam menggunakan hak pilih kita berjalan dengan baik. Jokowi hadir di TPS 12 yang terletak di SDN Sumber 3, Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengenakan kemeja putih didampingi Ibu Iriana Joko Widodo. Sementara itu, kehadiran Jokowi dan Iriana ditemani cucunya Jan Etes. Kedatangan Jokowi dan keluarga disambut riuh warga yang antusias dan langsung memasuki area pencoblosan. Jokowi mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya di Pilkada Serentak 2024 untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani. Pagi hari ini saya menggunakan hak pilih saya. Saya datang bersama Bu Jokowi. Dan ini situasi di TPS di Kampung Sumber. Semuanya dalam suasana gembira. Semoga
suasana ketenangan, kenyamanan dalam menggunakan hak pilih kita berjalan dengan baik. Jokowi juga mengingatkan semua pihak agar tetap menjaga keamanan dan suasana kondusif. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iJus melaporkan. Pagi hari ini saya menggunakan hak pilih saya datang bersama Bu Jokowi. Pemirsa, kita akan bergabung untuk melihat hasil penghitungan suara sementara dari KPU berikut ini. Segera kami juga akan berikan update mungkin dalam 1-2 hari ke depan. Rencananya hari Jumat setelah sholat Jumat dan makan siang bersama, kita akan memberikan update terkait dengan data-data pelaksanaan pilkada. Kami juga mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada seluruh warga pemilih, masyarakat Indonesia yang menggunakan hak pilih, kemudian kepada peserta pilkada, dan kemudian jajaran kami di penyelenggara pemilu yang telah bersama-sama menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024 berlangsung dengan lancar dan aman. Nanti Pak Afifuddin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan update-update yang sudah disampaikan oleh jajaran kami di tingkat provinsi maupun kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan pilkada sampai dengan data yang kami kumpulkan per pukul tanggal 27 November pukul 17 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Afif. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pak Idam Khalid, Bu Betty Abdullah Idrus, Mas Agus Melas, dan juga Pak Bernard, Pak Sekjen, teman-teman media yang saya banggakan. Alhamdulillah malam hari ini kami dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan perkembangan di sore hari pasca pemungutan suara di TPS di hari pemungutan suara 27 November 2024 pilkada serentak yang kita sama-sama ikuti di hari Rabu ini. Pertama, kami ingin menyampaikan sebagaimana tadi di-highlight sama Mas Agus, kami harus menyampaikan bahwa kami bersyukur sekali pilkada atau gelaran pilkada secara umum dari hasil laporan jajaran kami di semua tingkatan yang kami terima dari pagi sampai sore menjelang kita melakukan kompres, kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum pilkada kita di hari pelaksanaan hari H berjalan lancar dan tertib. Kalaupun ada hal-hal yang katakanlah kejadian khusus itu ada yang dikarenakan musibah banjir, ada beberapa alasan keamanan, jumlah dan kejadiannya tidak terlalu banyak. Jadi kami sangat bersyukur karena pilkada serentak di 415 kabupaten kota, 93 kota dan juga 37 provinsi berjalan dengan lancar. Kemudian yang paling penting kami ingin sampaikan di kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada seluruh jajaran kami di semua tingkatan, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, KPU di tingkat PPK kecamatan, PPS desa kelurahan dan juga KPPS, serta juga seluruh jajaran sekretariat yang membersamai dari seluruh tahapan pilkada yang kita laksanakan sampai gelaran hari H ini, bekerja sepenuh waktu untuk kemudian menyukseskan pilkada. Alhamdulillah pilkada berjalan dengan lancar. Kalaupun nanti ada kejadian-kejadian akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Kami merasa penting untuk menyampaikan aspirasi di tengah situasi yang luar biasa ini. Termasuk juga kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemilih, teman-teman pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya, para tokoh masyarakat, pemerintah dari pusat sampai daerah, dan juga jajaran keamanan, kepolisian, TNI,
kemudian mitra penyelenggara, Bawaslu, DKPP, partai politik, tim sukses dan seluruh pihak yang DPR, DPRD dan semua pihak yang mendukung menyukseskan gelaran Pilkada serentak 2024. Tanpa dukungan dari semua pihak, rasanya kegiatan atau hari pemungutan suara yang kita harapkan lancar seperti hari ini akan sulit diwujudkan. Tentu yang tidak kalah pentingnya, saya di KPU bersama teman-teman menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya buat support dan dukungan dari teman-teman jurnalis yang selama ini menyampaikan informasi update perkembangan dari setiap tahapan pilkada yang kami lakukan. Selanjutnya kami perlu menyampaikan teman-teman sekalian, berdasarkan peraturan KPU nomor 18 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara terkait dengan pilgub, bupati dan juga wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, kami ingin menyampaikan bahwa hari ini atau penghitungan hasil pemungutan suara mungkin sudah dilakukan di TPS, kemudian nanti akan ada hasilnya disampaikan kepada panitia pemilihan suara PPS, kepada PPK, dan pada tanggal 28 sampai 30 November 2024 ini disampaikan ke PPK. Selanjutnya ada rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK, ini akan berlangsung 28 November hingga 3 Desember 2024. Kami akan mengupdate beberapa perkembangan pada saatnya nanti di sini seiring dengan tahapan-tahapan yang berjalan di daerah. Dan kami sudah menyampaikan seluruh jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten untuk juga menyampaikan update yang sama ke teman-teman. Kemudian secara berjenjang setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan, kita juga akan melakukan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten yang terjadwal di 29 November hingga 6 Desember 2024. Tahapan ini mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten kota. Dan ini penting untuk sama-sama kita sampaikan, termasuk secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya, untuk di tingkat kabupaten kota. Dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 15 Desember. Penting kami sampaikan tahapan ini karena kami ingin memastikan dan menyampaikan ke publik bahwa sebagaimana yang kita tahu, hasil resmi dari proses pilkada ini adalah rekapitulasi pasca pemungutan suara. Penghitungan rekapitulasinya adalah yang berjenjang sebagaimana yang sama-sama kita tahu, sebagaimana amanat undang-undang. Dan berdasarkan informasi dari jajaran kami juga, distribusi logistik dan seterusnya juga maksimal, tidak banyak kejadian yang terlalu mengganggu tahapan. Kemudian terkait dengan distribusi, beberapa persoalan yang muncul karena gangguan keamanan, bencana terjadi di beberapa kabupaten, misalnya di Membramo Tengah karena ada keributan, kemudian juga ada di distrik Kelila dan seterusnya. Kemudian kita juga melihat ada beberapa perkembangan di tempat-tempat lain karena ada peristiwa banjir, misalnya di Sumatera Utara di beberapa daerah. Nanti teman-teman yang lain yang akan mengupdate. Kami juga ingin menyampaikan bahwa berdasarkan dengan data yang masuk, perkembangan pemungutan suara di TPS-TPS nanti akan kami update juga perkembangan dari data-data yang masuk ke kita. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan data dari
quick count dan seterusnya. Kami juga nanti akan melakukan update terkait dengan data yang sudah masuk ke KPU, termasuk perkembangan Sirekap dan seterusnya. Pada kesempatan yang baik ini, yang paling penting ingin kami sampaikan adalah tadi itu secara umum pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, dan juga ungkapan terima kasih kami kepada seluruh jajaran pemilih dan seluruh peserta, semua pihak yang sudah membantu pelaksanaan dan menyukseskan gelaran Pilkada 2024. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Nanti secara bergantian kita akan update dan juga secara periodik kita akan sampaikan perkembangan Pilkada di daerah-daerah. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada kolega saya, ketua, anggota, dan Pak Sekjen KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh ketua kami, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kondisi mengenai pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan. Sampai saat ini KPU RI masih terus melakukan rekapitulasi mengenai jumlah pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan serta pemungutan suara ulang. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh ketua kami bahwa secara umum pemungutan suara berjalan lancar sehingga tidak terlalu banyak kendala, dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan data mengenai pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara ulang. Provinsi yang paling banyak data sementaranya berkaitan dengan pemungutan suara susulan itu adalah di Sumatera Utara, sebanyak 110 TPS yang tersebar di beberapa kabupaten kota, misalnya di Kabupaten Asahan, Binjai, Deli Serdang, Kota Medan, Nias. Ya, itu berkaitan dengan pemungutan suara susulan. Yang selanjutnya pemungutan suara lanjutan sebanyak 7 TPS. Berkaitan dengan pemungutan suara ulang, data yang masuk ke kami di Jawa Barat ada 2, satu Kabupaten Kerawang dan yang kedua di Sukabumi. Selanjutnya ada di Kalimantan Tengah 1 TPS pemungutan suara ulang, di Kalimantan Barat ada 1, dan mengenai tempat-tempat lainnya atau provinsi lainnya saat ini sedang kami komunikasikan. Secara umum jumlahnya jauh drastis turun. Ya. Ini tentunya berkat dukungan semua pihak, dan kami mengucapkan terima kasih sehingga angka pemungutan susulan, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara ulang ini jumlahnya kecil. Selanjutnya berkaitan dengan pilkada satu pasang calon di 1 provinsi dan 36 kabupaten kota, kami masih terus memantau. Dan tentunya sebagai bentuk antisipasi ataupun persiapan, maka dalam waktu dekat di awal November kami akan melakukan komunikasi dengan pihak pembentuk undang-undang, khususnya Komisi 2 DPR RI berkaitan dengan jadwal lanjutan dari pilkada calon tunggal. Tapi tentunya kami tetap menunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di setiap daerahnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya. Berkaitan dengan pemungutan suara susulan, ini karena memang tahapan ini tidak bisa dilaksanakan karena faktor alam. Misalnya banjir, ya seperti di Sumatera Utara pada umumnya kendalanya karena banjir, faktor alam ya. Terus selanjutnya kalau mengenai pemungutan suara lanjutan karena ada tahapan yang terhenti dan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Terus mengenai pemungutan suara ulang itu karena misalnya ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1. Ya. Selanjutnya juga ada beberapa kejadian khusus di Jambi. Ini ada kotak suara yang dibakar oleh saksi dan kami masih mendalaminya. Karena ada misunderstanding, kesalahpahaman di antara saksi dengan KPPS. Nah, dan saat ini sedang ditangani oleh KPU Provinsi Jambi. Secara umum, pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan alhamdulillah alamnya juga mendukung. Ya, siang
hari ini tadi pada umumnya wilayah Indonesia dalam kondisi cerah. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan penggunaan cekdptonline.kpu.go.id yang sudah kami sebarluaskan ke masyarakat, bahkan sejak DP 4 kami terima dari pemerintah pertanggal 2 Mei tahun 2024, dan sampai tadi hari ini 27 November 2024 cek DPT online juga sangat tinggi rate penggunanya, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan membantu para pemilih kita untuk dialokasikan TPS-nya di mana, karena pada kanal cekdptonline.kpu.go.id bahkan alamat TPS dengan Google Map dapat tersampaikan di sana untuk memudahkan pemilih. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk beberapa sistem informasi juga sudah digunakan dengan sangat baik. Pertama adalah tentang sistem informasi logistik Silog yang dapat memantau dari produksi sampai ke TPS oleh teman-teman KPU kabupaten kota dilaporkan, dan oleh karenanya data itu bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Silog dapat juga melakukan proyeksi kalau ada keterlambatan, dan kemudian ketika ada keterlambatan langsung ditangani oleh jajaran sekretariat dalam hal ini untuk pemenuhannya, sehingga logistik dapat, sebagaimana tadi sudah sampaikan Ketua, logistik dapat sampai kepada tempat masing-masing. Yang ketiga, KPU sudah mengembangkan Sirekap dalam Pilkada tahun 2024 berdasarkan pembelajaran tentu dari penggunaan Sirekap pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan sekali lagi bahwa Sirekap ini ada 3 aplikasi dengan fungsi pertama Sirekap Mobile sebagai alat bantu KPPS dalam mendokumentasikan hasil perhitungan suara di TPS. Yang kedua, Sirekap Web sebagai alat bantu PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dan yang ketiga, ini banyak pertanyaan dari publik, yaitu Sirekap Info Publik. Jadi Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia bahkan dapat melihat publikasi C hasil melalui laman pilkada2024.kpu.go.id yang berisikan informasi perolehan suara dan proses rekapitulasi berjenjang nanti di PPK dan seterusnya. KPU melakukan pemantauan proses, dan per jam 19 tadi, jam 19 sekitar 25 menit yang lalu, kita sudah mendapatkan data se-Indonesia. Untuk provinsi sudah masuk datanya 81,8%. Untuk dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur. Untuk kepala daerah tingkat wali kota dan bupati sudah masuk sebanyak 80,0%. Untuk provinsi 81,8%, tersebar di 351.203 TPS. Untuk KPU Kabupaten Kota 336.319, setara dengan 80%. Dan saat ini, kalaupun ada data anomali, itu tidak langsung publish. Kita akan unpublish dulu untuk dicek datanya, kesesuaian datanya dengan form C hasil yang diisi oleh setiap KPU Kabupaten Kota. Bapak Ibu sekalian, pengumpulan C hasil terbanyak ada di 5 provinsi kami ambil, yaitu di Bali untuk gubernur sudah sebanyak 97,38%, Jogja sudah sebanyak 98,36% untuk provinsinya. Untuk Provinsi DKI Jakarta urutan berikutnya 95,52%. Urutan berikutnya untuk Provinsi Bali, untuk Bupati Wali Kota Se-Bali sudah 97,65%. Untuk Lampung sudah terkumpul 90,36%. Kalimantan Selatan
untuk gubernur sudah terkumpul 88,38%, untuk bupati wali kota sudah terkumpul 89,1%. Di Lampung sendiri tadi gubernurnya sudah 90,36, untuk kabupaten kotanya, wali kota bupatinya sudah 89,06%. Yang terakhir, 5 besar terakhir untuk Kepulauan Riau, gubernur 86,96% dan bupati wali kota sudah 86,83%. Bahkan tadi jadi angkanya sangat cepat sekali karena sudah selesai untuk penghitungan suara. Kita tunggu, mudah-mudahan kalau datanya sudah publish semua, mungkin kita bisa beranjak pada pengumuman bentuk lain dalam Sirekap. Saya demikian Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ibu Betty. Teman-teman, demikian update dari perkembangan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang sudah disampaikan oleh KPU, baik dari Pak Ketua terkait dengan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala proses pilkada yang berlangsung secara lancar, termasuk juga dari Pak Idam Holik terkait dengan tadi ada beberapa kendala teknis dan bentuknya seperti apa dan bagaimana kemudian problem-problem itu diatasi, termasuk dari Bu Betty terkait dengan perkembangan sistem informasi dan juga beberapa detail terkait dengan perkembangan data yang merupakan hasil dari proses pemungutan suara di tingkat TPS untuk beberapa kategori pemilihan, baik pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Kami nanti akan membagikan rilis secara resmi sehingga kami tidak lagi buka sesi tanya jawab. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke provinsi. General aja Pak. Partai Koalisi Indonesia Maju, terkhusus saya sebagai kader Partai Gerindra mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, kepada Bapak Sekjen Partai Gerindra, Ketua Harian Partai Gerindra, dan seluruh jajaran Partai Gerindra mulai dari pusat sampai dengan tingkat ranting sampai dengan tingkat TPS. Alhamdulillah bersama-sama kita dengan kawan-kawan relawan, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan relawan, kawan-kawan dari struktural partai koalisi di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten dan kota, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang selama ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan gagasan kami dalam proses pilkada ini. Itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terima kasih kepada masyarakat, dan terima kasih kepada seluruh yang selama ini memberikan dukungan dan bantuan serta memberikan kepercayaan kepada kami bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah selama kita terus berusaha, terus berupaya, Yang Maha Kuasa akan membukakan jalan buat kita. Terima kasih. Pak Dim, silakan Pak Dim menambahkan. Kalau saya ditanya P5 lagi. Kapan P11-nya nih? Jadi sekali lagi sukses ini adalah saya sampaikan itu 5 partit yang harus kita pegang, yaitu pertama adalah terima kasih kepada pihak pemerintah yang telah sukses ikut membantu pelaksanaan pemilu kada ini. Yang kedua adalah dari para pekerja masyarakat yang betul-betul harus terus kita mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dan media sosial ini, pemberita. Saya terima kasih kepada media sosial yang tadinya survei berapa persen Pak Andra? 12 ya? Apa 11 dari 100 atau 12 dari 100? 12. Alhamdulillah terus memacu, ternyata kita bisa menyusul itu crossing. Jadi itu berkat dari media. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada media massa dan terutama kepada masyarakat yang telah mempercayakan kepada kami untuk meraih suara seperti ini kan karena masyarakat. Tapi sebetulnya karena keberuntungan saja.
karena kami dapat nomor 2. Mungkin kalau nomornya lain belum tentu kita bisa menang seperti itu. Dan yang berikutnya adalah terima kasih ke partai politik koalisi pengusung Andra Dimyati. Ini kerja keras mereka turun ke bawah dan mengkampanyekan kami dan mendukung kami serta mengusung kami. Dan yang berikutnya adalah kami terima kasih kepada penyelenggara, ya, baik KPU maupun Panwaslu, Bawaslu yang kita lihat sangat bagus sekali, dan terutama kepada Allah karena alamnya sangat baik sekali. Jadi hari ini tuh alamnya begitu bersahabat dengan kita, tidak panas juga tidak. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya ajak Anda untuk memantau hasil sementara versi hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat berikut ini. Ya, dari Voxpol Center Research, suara yang masuk sebanyak 98%. Pramono Rano memimpin dengan angka 50,07%, RK Suswono 39,42% dan Darmakun 10,52%. Sementara hasil quick count LSI Denny JA, suara yang masuk sebanyak 98,29%. Pramono Rano di posisi pertama 50,4%, RK Suswono 39,18% dan Darmakun 10,68%. Lalu ada juga hasil survei Carta Politika, suara yang masuk sudah 100% pemirsa. Pramono Rano 50,15%, RK Suswono 39,25% dan Darmakun 10,60%. Pemirsa, hasil sementara versi hitung cepat berbagai lembaga survei memang sudah bisa dilihat. Hasil perolehan sementara Pilkada Serentak 2024 sedikit banyak sudah bisa ditebak. Nah, bagaimana sebenarnya ketepatan versi hitung cepat ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber istimewa saya, ada Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, peneliti Carta Politika Indonesia ada Nahrudin, serta peneliti Denny J. Sunarto, serta juga ada Mas Fangi dari Voxpol. Saya sapa narasumber saya, selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih ya sudah bergabung di Sindo Prime. Mungkin saya ke Mas Pangi terlebih dahulu. Ada yang mengejutkan kah Mas Pangi dari Pilkada Serentak 2024? Iya, ada yang mengejutkan, ada yang nggak mengejutkan. Oke. Iya. Misalnya kayak Banten kan. Jadi memang antara hasil survei dan yang lain, data yang kita punya juga memang ada sesuatu hal yang banyak hal yang membuat hasil survei itu berbeda kan. Maksudnya paslon Andra Soni yang akhirnya mengungguli Airin. Iya, itu kan menunjukkan sebenarnya kalau survei itu kan membaca data ketika data itu diambil. Nah, setelah peristiwa data diambil kan banyak fenomena menarik untuk dicermati. Ada istilahnya finishing touch, ada siramannya, ada operasinya, ada kemudian isu yang berkembang, ada endorse beberapa daerah. Kemudian juga ada soal partisipasinya. Kemudian ada juga soal persoalan tingkat migrasi ya, pemilih yang mengayun, swing undecided-nya bisa berubah, strong voters-nya, kemantapan pemilih itu yang kemudian banyak kejutan-kejutan itu terjadi. Jadi lembaga survei tentu saja melihat ada yang terkejut, ada yang enggak, tapi sebenarnya kan lembaga membaca bagaimana data gambaran per hari itu, data itu diambil. Jangan kan gini, misalnya saja biasa kalau kita survei dengan yang belum kampasing dengan yang sudah kampasing itu juga akan tentu berbeda. Yang sebelumnya belum ada tim sukses turun, kita survei, kemudian ada yang tim sukses turun kita survei, itu juga akan berbeda. Apalagi waktunya sudah makin agak panjang kan, apalagi minggu tenang itu banyak hal yang mau bisa terjadinya gempa-gempa politik secara tektonik kan. Nah itu ada yang besar, ada yang peristiwa kecil. Nah ini yang kemudian kita lihat ada yang menarik kita cermati bahwa seringkali lembaga kan survei ini tertuduh juga kenapa beda nih jauh gitu kan. Padahal fenomena setelah data diambil itu kita nggak bisa lagi mengapa-ngapain. Apalagi peristiwa yang kadang-kadang banyak terjadi itu kan di minggu tenang itu. Di minggu tenang malah. Itu yang waktu yang tidak tenang kan. Karena gerasak gerusuknya, ada yang kemudian ruang geraknya, kemudian ada
pengaruh bantuan uang, sembako, ya kan, terutama daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah pedesaan. Nah, termasuk soal misalnya bagaimana masyarakat itu juga cuaca juga mempengaruhi. Ada hujan dan nggak hujan gitu kan. Untung ini kemarin kayak di Medan itu kan hujan tadi ya, tapi Depok tadi tempat TPS-nya diguyur banjir sehingga data kita telat kan. Oh iya, Depok ya. Ya, ini hal-hal yang bisa ada orang mengatakan, nah kalau pemilih PKS ini kan jihad ini kata, jadi ada, jadi datang hujan pun datang, badai pun datang, petir datang. Cuma kan memang itulah yang membuat bahwa sangat complicated, apalagi ini perilaku manusia kan, peristiwa. Tetapi paling tidak gambarannya nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Karena kita lihat misalnya survei kita di Jawa Barat nggak terlalu jauh beda. Saiku 18%, hari ini hasil quick count juga 18%. Kemudian Deddy Mulyadi di angka 60%. 60%. Itu juga menggambarkan di Sumatera Barat survei kita angkanya kemarin itu sudah 70%, sekarang persis sama juga, nggak beda-beda. Termasuk berapa daerah ya, di Banten dan terus. Jadi bukan Banten ya, daerah seperti Tanah Datar, ada daerah-daerah seperti gambaran NTT dan seterusnya. Jadi ini fenomena ini menurut saya tentu kita juga bicara tentang bagaimana menjaga data ini kan juga sangat luar biasa. Apalagi ilmu survei ini kan ilmu bagaimana mengontrol spot checknya, quality controlnya. Bahkan kita kan berupaya untuk merekam pertanyaan-pertanyaan jawaban kunci, top of mind maupun tertutup, ada dokumennya, fotonya, ada nomor teleponnya, penyesuaian antara rekaman dengan telepon kembali di cleaning. Ini upaya-upaya untuk menjaga data, untuk kemudian di quick count yang menjadi seperti stratified random sampling ini kan juga nggak mudah. Misalnya kalau mirip-mirip Pilpres lah, 800.000 TPS dibagi, akhirnya terpilih 400 interval gitu ya, dari 2.000, 800.000, 2.000, terpilih 400 interval diurut dari Sabang sampai Merauke. Itu 2.000 TPS. Kalau di pilkada ini 30.000 sampai 90.000 TPS. 90.000 pemilih ya, TPS-nya 100 sampai 300 TPS gitu kan, yang kita ambil. Nah, itu juga dengan dengan letak geografis, dengan mengurut secara interval. Jadi faktor yang banyak hal yang kemudian, tetapi ilmu kita berupaya betul-betul menjaga kredibilitas, menjaga integritas, bagaimana kita nggak peduli nih siapa yang ibaratnya kita pergi ya ke dokter ya, kita harus siap diagnosanya apa ya, walaupun kita bayar dokter spesialis ya. Kita nggak mengatakan bahwa bapak masih baik-baik saja, jantung bapak padahal udah rusak kan. Nah, itulah yang kemudian faktanya ya kita harus menyampaikan ya, inilah empirik objektif, bukan intersubjektif. Baik, Mas Sunarto, tadi disampaikan beberapa contoh di Sumatera Barat, kemudian Banten mengejutkan. Kalau Mas Sunarto gimana? Adakah yang mengejutkan dari pilkada sama seperti Bang Pangi, Banten itu bagi kita ya anomali gitu. Anomali di Banten ya? Ya, artinya kan memang di survei-survei sebelumnya, saya beberapa kali survei di Banten itu, Airin itu selalu menang di atas 60%. Selalu menang 60%? Di atas 60%. Dan Andra Soni itu kurang lebih di angka, nggak hampir separuhnya. Artinya mungkin masa tenang tadi juga ya? Oh iya, pasti itu tadi Bang Pangi bilang ada kejadian-kejadian luar biasa setelah kita survei. Itu yang nggak kita potret. Jadi misalnya saya survei terakhir ya pertengahan November atau akhir-akhir itu masih 60%. Dan ketika kita breakdown per zona, di seluruh zona dia menang, di seluruh kabupaten dia menang gitu. Nah, begitu quick count dia hanya menang di Tangsel dan menang tipis di Cilegon, yang lain kalah semua. Itu luar biasa. Jadi pasti ada ya, kita nggak bisa bisa memberikan fakta atau datanya karena kita nggak tahu, tapi pasti ada kejadian luar biasa pasca kita survei yang tidak terlihat lah. Luar biasa ya. Kalau bagaimana dengan Mas Nahrudin sendiri melihatnya? Apakah memang Banten menjadi salah satu yang anomali, sangat anomali? Ya, kalau dari beberapa lembaga survei, dari beberapa hasil report quick count hari ini ya memang yang bikin mengejutkan ya, shock dia lembaga survei lah, beberapa lembaga survei, yaitu Banten ya. Di luar mungkin ada Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah masih bisa kita prediksi bahwa memang kemungkinannya ada satu paslon yang akan rebound gitu ya. Walau yang agak mengejutkan ini ya Banten,
bukan rebound jatuhnya kalau kita bilang. Ini dibalik angkanya. Biasa rebound kan naik lagi ya. Iya. Ini malah dibalik. Malah diterbalikkan datanya. Kalau kita lihat tadi betul kata Mas Sunarto, di wilayah-wilayah yang kita asumsikan ya wilayah yang banyak kategorinya pedesaan, Airin itu justru banyak kalahnya. Tapi hanya di wilayah kota Tangsel Airin itu menang. Jadi memang kalau tidak, ini asumsi saja ya, ada kejadian luar biasa. Tidak hanya sekedar gempa ini. Tsunami suara. Ya, kalau kita bilang ini tsunami politik lah. Jadi bisa membalikan keadaan dari yang normal jadi tidak normal sama sekali gitu. Apa ya Mas Nahrudin, kalau kita lihat sebenarnya anomali ini, apakah memang masa tenang itu ada pengaruh yang membuat masyarakat di sana dan hanya Tangsel yang tetap percaya kepada Airin? Ya, kalau dibahasakan ya akan sulit ya, karena kita belum tahu faktanya, kita belum tahu temuannya seperti apa. Tapi yang bisa digambarkan mungkin ya daya kritis ya masyarakat pedesaan itu lebih sedikit dibanding masyarakat perkotaan seperti Tangsel gitu. Jadi kemungkinan ada pergerakan yang luar biasa sehingga masyarakat itu cenderung memilih salah satu paslon gitu. Baik. Mas Pangi, Mas Sunarto dan juga Mas Nahrudin, saya ke Mas Pangi dulu nih. Kalau bicara Jakarta, memang nggak ada habisnya ya semuanya ya. Jakarta ini ya seperti kita tahu di survei 1-3 menempel ketat. Dan sekarang kita lihat lembaga surveinya Pram Rano memang sebuah pergerakan suara yang melesat ya kalau melihat dari hasil quick count sementara. Bagaimana Mas Pangi? Ya, misalnya memang Jakarta menjadi paling etalase politik nasional yang menjadi santer pembicaraan publik di masyarakat. Dan paling banyak bisingnya ya pilkada Jakarta sebenarnya. Nah, ditambah memang kita mencermati juga Jakarta ini pemilih rasional kan juga cukup lumayan. Tapi tingkat partisipasi hari ini kan ada masalah Jakarta juga. Nah, itu juga voter turnout ini tidak sampai 80%. Apakah karena memang tidak ada pilihan membuat mereka nggak datang ke TPS? Tidak ada alternatif calon pemimpin. Sehingga katanya sampai 60 kalau nggak 70% ya tingkat partisipasinya. Jadi partisipasinya 70%. Iya, jadi nggak sampai seperti waktu Anies dengan Ahok dengan AHY dulu ya. 2017 kita juga pernah quick count di beberapa TV nasional waktu itu. Putaran pertama di tempat saya cuma 53,05. Nah, tingkat partisipasi dari Pak 53 ya. 53,05. 53,05. Nah, itu dari Pak Sunarto kan? Oh iya. Oke. Jadi itu data beliau. Berarti kan ini memang ada menyimpan masalah tersendiri, problematik tersendiri. Nah, belum persoalan di Jakarta ini kan juga isu-isu yang mereka angkat tidak lagi isu-isu soal lapangan pekerjaan, sembako, tapi isu-isu mereka kan udah kelas lebih kepada ruang terbuka hijau, lingkungan, persoalan judi online termasuk kegiatan keamanan dan seterusnya aja. Nah, yang ketiga adalah pemilih kalau kita mencermati endorse pun dilakukan kan, tetapi apakah betul Jokowi efek itu lebih kuat daripada perilaku pemilih di Jakarta dibanding Prabowo efek gitu. Jadi ini juga diuji ketika melihat bagaimana endorse dilakukan untuk persoalan ini kan sebenarnya lebih personalisasi kandidat. Karena ketika kita uji data-data survei, ada hampir ratusan data survei kita, itu dalam kecenderungan preferensi orang dalam memutuskan pilihan politik, itu kecenderungan itu lebih kepada personalisasi kandidat, center of kandidat. Multivariate independent variable-nya adalah figur itu hampir 60-80%. Ada angka paling 13-15% itu partai pengusung dan paling banyak di Jawa Tengah. Jadi partai ID-nya juga 16%, membership partisanship secara psikologis ideologis. Nah, ketika uji kita multivariabel di DKI itu tetap figur. Nah, tapi kemudian ada figur yang menarik di situ, ada wakil namanya Pramono. Itu yang kemudian mungkin bisa menggeser DNA-nya programatik, isu partai ID dan seterusnya. Meskipun memang di partai Grand Coalition-nya Ridwan Kamil itu kan gemuk sekali. Tapi persoalannya terjadi split ticket voting. Tidak mengindahkan apa yang disampaikan DPP. Jangan-jangan tidak hanya pemilih PKS atau pemilih dari Gerindra saja. Jangan-jangan pengurusnya juga nggak mengindahkan apa yang disampaikan DPP. Bisa terpecah ya? Iya, artinya pilihan partai atau pemilih itu nggak sejalan dengan pemilihan gubernurnya. Nah, itu juga membuat mesin tidak bekerja dengan maksimal.
Baik. Nah, ini yang menjadi menarik di Jakarta ini adalah isu juga berkembang terus. Isu janda yang kemudian mendongkrak. Udah kesalahan diulang lagi viral sama tuh RK-nya. beberapa bulan Ya lalu. itu juga menarik misalnya soal main bola. Kok Jackmania nggak mau ditendang bolanya sama RK gitu. Kemudian RK juga sampai Meskipun sempat diklarifikasi ya beberapa hal ya tentang ya sebenarnya dalam politik nggak boleh terlalu polos. Sudahlah kita pakai aja baju Jackmania kan nggak masalah. Besok politik ini kan cair. Oke. Ya karena tapi KTP aja nggak bisa kepindah. Baik. Karena kan gini-gini kan simple ya. Cuma nggak nampaknya menurut saya kok nggak serius gitu. Mas Pangi, saya dengar juga Mas Pangi akan duluan ya nanti ya, pamit duluan. Nah ini pertanyaan terakhirnya nih, fenomena dari Dharma Pengerukun 10%, Mas Pangi. Ini gimana Mas Pangi? Ya Dharma Kun memang sangat unik ya, dia anti mainstream, pikirannya tuh agak liar ya. Mungkin bagi masyarakat ada yang ternotis juga dengan sampai apa yang disampaikan beliau membuat orang berpikir pemilihnya tuh mungkin dia bisa menggarap pemilih psikologis ya, pemilih rasional. Dan ini berbeda loh dengan survei sebelumnya ya? Iya, Ada dia punya ceruk segmen tersendiri. Oke. Yang dia bisa garap dengan baik dengan isu-isu anti mainstream itu. Dengan statement beliau tanpa beban, tanpa pikiran. Dia ngomong ya suka-suka dia nggak bicara tentang bagaimana sentimen negatif positif nggak. Pokoknya saya mau ngomong aja gitu. Dia kan bilang saya nggak saya tawakal bukan ke manusia, kepada Tuhan kan gitu. Ya. Jadi menurut saya memang beliau kalau ada mengejutkan hasilnya survei dengan hasil quick count-nya Dharma Kun ya memang ada pemilihnya sendiri ya? Ya dia punya ceruk segmen tersendiri sih menurut saya. Baik, menarik sekali. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan perbincangan menarik kita, nanti lanjutkan dengan Mas Sunarto dan juga Mas Nahrudin. Pemirsa tetap bersama kami, Sundo Prime segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Kita lanjutkan perbincangan menarik kita bersama dengan tamu istimewa saya, ada Mas Nahrudin dan juga Mas Sunarto. Mas Nahrudin, tadi membahas dengan Mas Pangi adalah mengenai Pilkada Jakarta. Kalau Anda melihat sendiri persaingan 1 dan 3, ini terlihat sangat sengit kah? Atau memang ada perubahan yang terjadi ketika hari pencoblosan tadi? Ya kalau perubahan sebetulnya sudah bisa diprediksi ya dari beberapa hasil lembaga survei di 1 atau 2 minggu terakhir ya, di mana memang Pram itu sudah di angka 46, sudah punya keunggulan tersendiri dibanding pasangan Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Tinggal bagaimana pasangan Pram dan Rano ini menyelesaikan ya, kita bahasakan menyelesaikan satu putaran di Pilkada 27 November ini. Dengan cara mungkin meminta endorsement dari Pak Anies dan relawan-relawan anak Abah. Berarti itu bisa dikatakan efektif ya? Ya sangat efektif lah, sangat efektif terkait endorsement. Tapi mungkin belum selesai 100%. Kalau itu lebih dikencangkan di awal, itu mungkin akan angkanya bisa 52 atau 53 gitu. Kalau Mas Sunarto bagaimana melihatnya di Jakarta ini? Ya, kalau saya melihatnya pertama, koalisi yang tergabung dalam Kim Plus itu tidak all out. Tidak all out? Tidak all out. Terlihat kalau dari data survei itu split ticket voting itu benar kejadian. Jadi misalnya sekian pemilih PKS tidak diarahkan ke RK, tapi diarahkan ke tetangga gitu. Demikian juga partai-partai yang lain gitu. Nah, di situ menyebabkan ya mesin partai tidak bisa bekerja secara efektif gitu. Jadi kalau dari hasil survei itu bahkan yang kelihatan getol itu Golkar. Yang lain ya santai-santai aja gitu. Okay. Jadi split ticket voting itu kan antara kandidat yang ditunjuk oleh koalisi tidak inline dengan grassroots yang ada di bawah. Meskipun Ridwan Kamil Suswono punya modal yang sebenarnya lebih baik dibanding paslon lain ya. Dia memiliki elektabilitas lebih besar duluan, usaha politiknya juga banyak. Iya. Ya kan kalau dalam survei itu kalau udah ada tren turun itu agak susah mengeremnya, kecuali rebound ya, kayak Jawa Tengah kan pernah terjadi tren turun tapi kemudian rebound. Nah kalau di DKI ini begitu Pramono Anung naik itu trennya naik, di sini trennya turun, itu udah agak susah dibendung gitu. Nah jadi analisis saya ya beberapa mesin partai itu tidak bisa bekerja secara efektif. Sebaliknya tadi yang disampaikan Mas Nahrudin juga ada pendekatan dengan Anies anak Abah itu sangat efektif dan beraplikasi pada. Iya pasti, artinya kan upaya untuk memperebutkan elektabilitas itu kan kolaborasi antar resources yang ada. Nah Anies sebagai mantan gubernur yang
yang mana ketika kita survei itu tingkat kepuasan terhadap dia sebagai gubernur itu di atas 75%. Dan siapapun yang tingkat kepuasannya 75%, kalau dia nyalon akan dipilih lagi. Tapi kalau dia tidak akan nyalon, suaranya akan didengar. Jadi ya Anies khusus untuk DKI itu sangat berpengaruh. Mas Narudin, mungkin bisa disampaikan kembali bagaimana hasil quick count dari Jakarta di Carta Politika, Mas, berarti? Ya, kalau kita lihat dari hasil Carta Politika ya, dengan progres sampel sudah masuk di angka 100%. Oke, 100% ya. Pasangan Ridwan Kamil itu di angka 39,25%. Lalu Dharma Pongrekun itu di angka 10,6%. Lalu Pak Pramono Anung dan Rano Dulkarno itu di angka 50,15%. Oke. Kemungkinan putaran kedua kalau melihat seperti ini, sepertinya ya ini kan belum real count ya. Oke. Ya, kalau kita lihat berdasarkan hasil quick count ya, kan quick count itu punya batas margin of error ya, margin of error 1% bisa turun. Margin of error 1%, ya, bisa turun 1% ke bawah, bisa naik 1% ke atas. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi sebenarnya ya belum bisa kita simpulkan apakah ini Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran. Tetap kita harus menunggu hasil real count dari KPU terkait Jakarta ini akan berlangsung 2 putaran atau 1 putaran. Tapi kalau untuk sekedar memutuskan siapa yang unggul atau siapa yang menang di Pilkada 27 November Jakarta ini, ya pasangan Pramono dan Dul Rano Karno sudah kita pastikan unggul gitu. Kalau melihat hasil survei ini 1 putaran belum bisa karena ada margin of error, kita nggak bisa ya. Kalau selisihnya kalau Pak Pram mungkin di angkanya di hasil quick count ini di angka 52 atau 53, mungkin kita bisa akan simpulkan pasangan Pram dan Rano ini menang 1 putaran gitu. Baik, Mas Sunarto, bagaimana dengan Denny Jia untuk melihat hasil survei di Jakarta? Ya, hampir sama karena margin of error kita tuh plus minus 1%. Oke. Artinya kalau dia udah memperoleh 50,1 pun itu masih ada margin of error 1%. Artinya 50% itu kemungkinan 51, kemungkinan 49 bisa. Jadi belum bisa kita simpulkan secara statistik. Nah kan nanti di-compare dengan data real dari KPU itu yang menjadi keputusan. Kalau quick count itu kan hanya prediksi gitu. Walaupun dipercaya bahwa jaraknya masih dalam batas margin of error, tapi kan angkanya belum fix gitu. Jadi fixnya ya ada di real count. Kita beralih ke pilkada daerah lainnya. Kalau melihat hasil dari quick count beberapa pilkada daerah lainnya, mana yang mungkin dicermati Mas Sunarto dulu? Ya banyak ya, misalnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan di survei, kita beberapa kali survei, itu awalnya Ahmad Lutfi itu naik. Oh, tinggi bukan naik, udah tinggi. Sudah tinggi ya. Kan Andika di belakangnya. Lalu Andika terjadi tren naik. Nah, kemudian di beberapa survei terakhir itu Ahmad Lutfi turun. Tapi kemudian terjadi rebound. Itu yang dibilang rebound tadi. Ya, rebound. Beda sama Banten ya. Rebound sesungguhnya ketika hasil pencoblosan di hari hanya naik lagi. Iya. Apa itu ininya faktor utamanya? Kalau salah satu yang saya lihat ya salah satunya endorser politik. Endorse politik pun. Ya kan kita tahu lah Jokowi turun langsung kampanye di Semarang di Jawa Tengah. Kemudian Prabowo bikin pernyataan. Nah, endorse-nya Jokowi di Jakarta sama itu yang mau saya tanya. Di Semarang itu bobotnya beda. Endorse Jokowi di Jawa Tengah dengan di Jakarta berbeda. Bedanya? Di Jakarta kan ya kita tahu ini kan pertarungan yang mungkin permanen ya antara Jokowi dengan Anies gitu. Artinya kan di Jakarta tuh ada segmen tersendiri yang dimana anak abah itu udah mayoritas lah gitu. Dan ya bagaimana anak abah pasti dia nggak suka sama itu gitu. Artinya kedatangan Jokowi bisa jadi malah menjadi faktor pengurang gitu. Oh, justru sebaliknya. Tetapi di Jawa Tengah yang memang kampung dia, kemudian jaringan relawan-relawan itu sebegitu banyak dan itu tidak pernah disadon itu. Relawan itu aktif terus. Bahkan kalau saya lihat truk-truk di jalan itu mati urip menderek Jokowi. Pokoknya apa kata Jokowi lah gitu. Ngikut aja ya. Gimana dengan biasa? Mas Narudin, Jawa Tengah? Ya, kalau kita lihat memang Jawa Tengah punya keunikan tersendiri ya. Faktor Jokowi memang faktor yang paling dominan ya untuk mengangkat atau mengembalikan angka kemenangan dari pasangan Lutfi dan Taj Yassin. Karena kita lihat beberapa kali Pak Jokowi yang tadi disebut Pak Sunarto ikut kampanye, bahkan kalau saya bilang lebih banyak di
Jawa Tengah dibanding Jakarta gitu. Kemarin sempat malah Jakarta katanya mau datang kampanye Akbar malah tidak jadi kan gitu. Karena mungkin posisinya Jokowi juga melihat bahwa dia lebih bermanfaat ketika turun di Jawa Tengah, lebih berpengaruh gitu loh. Pun kita juga pernah melakukan survei di Jakarta di bulan Oktober, kita sempat bertanya kepada responden ya, faktor endorser kalau ada Prabowo, Jokowi dan Anies, kira-kira siapa yang akan dipilih oleh pemilih ya? Pemilih akan lebih mengikuti siapa? Faktor Anies justru cenderung lebih kuat dibanding faktor Jokowi dan faktor Prabowo sendiri. Dan justru Jokowi di nomor ketiga dibanding Pak Prabowo. Beda ya ininya sama di Jawa Tengah ya? Ya karena secara kultur Pak Jokowi itu kan bukan orang Jakarta asli ya kalau kita bilang. Meskipun pernah menjadi gubernur Jakarta. Meskipun pernah jadi gubernur Jakarta. Tapi kan ketika dia jadi gubernur Jakarta, terus setelah selesai ada resistensi yang besar. Entah itu terkait pemilihan wakil Pak Ahok waktu itu dan meninggalkan Jakarta tanpa satu periode selesai. Itu kan juga punya resistensi bagi warga Jakarta. Lalu ketika konfrontasi yang cukup tinggi ketika Pak Anies maju di DKI juga kan itu juga pengaruh bahwa Jokowi tidak terlalu berpengaruh endorse di Jakarta, lain dengan Jawa Tengah, dengan Gibran di Solo dan lain sebagainya gitu. Mas, kalau itu butuh endorse dari Presiden ke-7 Pak Jokowi, kalau di Sumatera Utara kan nih keluarganya sendiri ya. Nah ini apakah itu juga menjadi faktor penentu sehingga persentasenya hingga 60% nih beberapa sejumlah survei mengalahkan Edi Rahmayadi, quick count sementara. Kalau di Sumatera Utara ini agak sedikit pembeda ya, lawannya ini memang petahana ini. Kalau tadi Pak Sunarto bilang bahwa di Jakarta itu Pak Anies punya kesukaan atau kepuasan itu di angka 75. Sementara Pak Edi Rahmayadi ini agak tidak terlalu, kepuasannya tidak terlalu tinggi terhadap masyarakat Sumatera. Bisa dikatakan jeblok, malah jelek saya bilang, angkanya jelek. Karena masyarakat banyak tidak puasnya terhadap Edi Rahmayadi. Jadi Bobi itu ibarat kata ya pilihan terakhir daripada mereka memilih Edi Rahmayadi. Kita juga lihat. Jadi lebih ke situ ya, ketimbang dari pertimbangan program dan lain sebagainya. Iya, karena kita lihat juga beberapa kali juga Pak Edi Rahmayadi kan melakukan konfrontasi terhadap wakil gubernurnya Pak Ijek. Terus juga ada beberapa keputusan-keputusan yang pada akhirnya menuai protes masyarakat Sumatera Utara. Kontroversi lah. Iya, jadi kemenangan Bobi itu sudah diprediksi sebetulnya jauh-jauh hari kalau memang head to headnya cuma sama dengan Edi Rahmayadi. Ya. Bagaimana Mas Sunarto? Sumatera Utara. Sama itu, lagi-lagi Jokowi juga salah satu faktor. Ya karena kan di backup penuh oleh Jokowi. Artinya kan Jokowi bukan hanya sekedar figur dia, tapi resources yang ada di belakang dia itu pasti bermain. Ya intinya kan kalau dalam pilkada kan seluruh peluang resources yang ada itu dimaksimalkan gitu. Dan terbukti di Sumatera Utara itu bekerja gitu. Salah satu hasil ataupun acara debat yang menurut saya lumayan panas adalah ketika Edi Rahmayadi dan Bobi bertemu. Meskipun begitu ternyata memang tetap akan mengunggulkan Bobi Nasution ya, sehingga dia memilih suara lebih dari 60% ya. Ya, faktor debat itu bukan bukan salah satu penentu ya. Karena ketika beberapa kali kita survei, apakah Anda mengikuti debat secara langsung itu sekitar 25% aja yang ngikut. 25% saja? Iya, sisanya nggak ngikut. Dikit ya. Cuman memang keberadaan sosial media, pernyataan-pernyataan di debat, video-video itu bisa dipotong-potong, ditambah-tambahin di TikTok dan lain-lain, itu bisa diviralkan gitu. Emang sih itu yang contohnya dari situ sih ya. Di TikTok, di media sosial, debat keduanya panas gitu ya. Jangankan salah ngomong, dibikin teks yang lain udah bisa itu dipelintir-pelintir. Nah, media sosial begitu berpengaruhnya terhadap pemilih untuk zaman sekarang? Oh iya, sangat berpengaruh. Ya terutama gini, media sosial ini kan menyediakan orang mau melejit terkenal tiba-tiba, atau orang yang terkenal bisa nyungsep tiba-tiba, itu bisa gitu. Artinya mau viral maupun mau jatuh itu sangat dimungkinkan. Yaitu media sosial. Jadi masing-masing tim itu punya tim buzzer yang mau merancang bagaimana cara FYP, bagaimana cara membuat negatif campaign yang efektif. Hampir semua ada, dan itu pertarungan yang sangat masif itu. Baik. Sri Kandi di Jawa Timur ini ketika mereka akan berkontestasi itu juga sangat menarik ya. Tiga-tiganya kan memiliki nama yang luar biasa ya, memiliki karir yang juga panjang. Kalau kita lihat dari hasil quick count-nya ya, Mas Sunarto, ini sepertinya memang Ibu Khofifah
sangat tinggi sekali ya. Sementara Lulu ya menjadi di bawah Bu Risma ya, Mas Sunarto. Ya, itu tidak mengagetkan sih, karena di beberapa survei itu Bu Khofifah bahkan ada yang di atas 70% gitu. Nah, kemudian ada yang 60 dan lain-lain. Artinya itu tetap tinggi, rata-rata di atas 60%. Nah, apa faktor yang mendorong Bu Khofifah bisa tinggi? Ya pertama, posisi dia sebagai gubernur incumbent yang memiliki kekuatan, ya ini kan mesin birokrasi itu walaupun secara tidak bisa digerakkan gitu. Kemudian dia punya kemewahan untuk turun langsung menggunakan kedinasan ke pelosok-pelosok, artinya tingkat popularitas dia tinggi. Itu berarti keuntungan petahana ya? Iya, keuntungan petahana. Dan yang tidak bisa disangsikan lagi, dia itu ketua Muslimat NU. Di sana Muslimat itu sangat-sangat powerful. Kemarin sebelumnya ditunjuk salah satu ketua TKN Prabowo, itu ya juga gara-gara Muslimat. Itu mendulang suara yang tinggi di Jawa Timur. Jadi kalau untuk mengendorse orang lain aja bisa tinggi, buat dirinya sendiri apalagi gitu. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat Bu Risma ya, Bu Risma itu memang mesin partainya jalan loh Mas. Iya jalan, tapi hanya di klaster tertentu. Jadi Bu Risma hanya menang di Surabaya aja gitu. Di tempat-tempat lain ya keok gitu. Ya itu. Jadi Bu Risma walaupun pernah jadi menteri, tapi khusus di lokal Jawa Timur dia hanya dikenal di sekitar Surabaya gitu. Sedangkan di pelosok-pelosok daerah Tapal Kuda, daerah Mataraman itu kan jauh-jauh gitu. Itu ya Khofifah semuanya. Apa faktornya Mas Naruddin sendiri kalau menilai Jawa Timur? Ya faktor yang pertama ya petahana ya, faktor incumbent. Di luar faktor petahana, faktor kinerja juga. Ya kan Bu Khofifah kita cek juga beberapa kali survei, kinerjanya juga di angka 75%. Lalu tidak terpecahnya pasangan Khofifah dan Emil, ini kan satu soliditas juga. Satu yang tidak akan menggerus suaranya Khofifah. Ada solid, ada Demokrat. Lalu sementara orang paslon-paslon lain ini kan nama-nama baru yang beredar di Jawa Timur. Pun tadi Pak Sunarto bilang ada Muslimat, pun juga di belakangnya Bu Khofifah itu kan ada, kalau kita tarik ke Pilpres kemarin ada Pak Gus Ipul. Ya Gus Ipul ya. Itu sudah kekuatan lengkap lah kalau kita bilang di Jawa Timur. Jadi sangat sulit sebetulnya untuk digoyang, untuk dikalahkan gitu. Kecuali memang quote and quote PKB tidak mencalonkan pasangannya sendiri bergabung dengan PDIP, itu mungkin ada kedekatan lah, karena ada elektabilitas yang saling kejar-kejaran gitu. Kalau ini kan dipecah tiga, PKB-nya sendiri, PDIP sendiri gitu. Lalu ada Demokrat, ya ini menguntungkan lah untuk Khofifah dengan posisi seperti ini. Menarik sekali, memang ada hitung-hitungan politik dan juga ada perencanaan yang harus disesuaikan dengan fakta-fakta di lapangan, yang akhirnya pada hari pencoblosan nilai real count-nya yang sebenarnya, bukan quick count yang kita lihat ya. Meskipun memang quick count bisa salah satu menjadi rujukan yang nggak jauh beda sih sebenarnya dengan real count-nya. Terima kasih banyak Mas Naruddin, Mas Sunarto sudah berbagi bersama kami. Terima kasih banyak di Sindo Prime. Pemirsa, kami segera kembali, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Terima kasih Mas. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, mari kita pantau kembali hasil sementara versi hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Voxpol Center Research, suara yang masuk sebanyak 98%. Yakni Pramono Rano memimpin dengan angka 50,07, RK Suswono dengan 39,42, dan Darmakun 10,52. Kemudian hasil quick count LSI Dedi JA, suara yang masuk 98,29%. Pramono Rano di posisi pertama pemirsa 50,4. Kemudian RK Suswono 39,18 dan Darmakun 10,68%. Lalu ada juga hasil survei dari Carta Politika, suara yang masuk sudah 100%. Pramono Rano 50,15%, kemudian RK Suswono 39,25% dan Dharma Pongrekun Kunwardana 10,60%.
Saya ajak Anda juga untuk memantau hasil sementara versi hitung cepat Pilkada Banten 2024 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat berikut ini. Dari Voxpol Center Research, suara yang masuk sebanyak 93%, kemudian Andra Dimyati 57,38%, Airin Ade 42,62%. Sementara hasil Quick Count LSI, Denny JA suara yang masuk sebanyak 95,44%, Andra Dimyati 55,37%, Airin Ade 44,63%. Kita ke Carta Politika. Hasil survei Carta Politika, suara yang masuk sebanyak 97,67%, pemirsa. Paslon Andra Dimyati 57,65% dan Airin Ade 42,35%. Kemudian bagaimana hasil sementara versi hitung cepat Pilkada Jawa Timur 2024 hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat? Berikut ini kami hadirkan untuk Anda dari Carta Politika Indonesia. Pemirsa, suara yang masuk sudah 99%, nyaris 100% ya. Hovifah Emil memimpin dengan angka 57,21, kemudian Risma Agus Hans di urutan kedua 36,41% dan Lukman 8,18%. Berikutnya kita lihat dari LSI Denny JA. Quick Count LSI, suara yang masuk sudah 97,67%. Hovifah Emil juga memimpin dengan angka 58,14, kemudian Risma Agus Han di posisi 2 sama 33,48 dan Lukman 8,38%. Banyak cara kreatif yang dilakukan warga dalam menyambut pilkada serentak digelar di seluruh Indonesia. Seperti yang dilakukan warga Kampung Malang, Surabaya untuk menarik warga datang ke TPS menyuarakan haknya membuat suasana TPS bernuansa timnas bola. Berbagai ide kreatif warga dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada 2024 yang digelar serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati dilakukan pada Rabu 27 November 2024. Salah satunya di Kampung Malang Utara, Tegalsari, Surabaya ini. Selain suasana berornamen pemain bola, warga rela membuat suasana TPS untuk merayakan Pesta Demokrasi Pilkada serentak. Berbagai ornamen permainan bola dibuat mulai merangkai bola, membuat jaring gawang, serta memajang foto timnas yang dipasang di pintu selamat datang menuju TPS 2 RW 4 Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Konsep bola, ala bola, karena masyarakat atau warga lagi gandrungan dengan bola. Makanya saya buat konsep ini agar masyarakat atau warga di sini bisa hadir di TPS. Selain merayakan Pesta Demokrasi Pilkada serentak, juga menarik warga agar bisa datang ke TPS memberikan haknya dalam memilih pemimpin daerah sesuai harapan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, berkonsep adat Jawa, salah satu TPS di Kabupaten Kediri, Jawa Timur juga menarik minat warga untuk mencoblos. Kemudian di Badung, Bali, TPS dibangun dengan tema pewayangan. Dibangun di Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. TPS yang didirikan di sebuah objek wisata ini berkonsep adat Jawa. Tenda dan dekorasinya pun dibuat layaknya dalam sebuah pesta. Panitia juga menyediakan foto booth untuk menambah suasana meriah. Ide kreatif yang dibuat selama 2 hari ini ternyata mampu menarik minat warga untuk mencoblos. Sementara itu di Badung, Bali, 2 TPS di Banjar Blumbang, Desa Penarungan, bertema pewayangan dengan cerita Mahabharata. Selain bangunannya, panitia pun kompak mengenakan kostum bertema pewayangan. Melalui TPS tematik tersebut, masyarakat atau para pemilih diajak untuk memilih pemimpin yang jujur, bermoral, serta bijaksana. Tidak hanya petugas KPPS, para pemilih di Desa Penarungan juga kompak mengenakan busana adat Bali saat menggunakan hak.
Hal ini sebagai penghormatan terhadap kearifan lokal adat dan budaya Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak diizinkan mencoblos. Seorang pemilih mengamuk di sebuah TPS di Karangasem, Bali. Diduga pemilih ingin mencoblos hanya berbekal KTP-nya saja, tapi tidak menggunakan surat undangan pencoblosan. Kejadian ini viral di media sosial. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar sebagai pemilih di Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada kan seperti itu. Nah, dia tentulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Yudi Handoyo, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.